Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Bagi teman-teman yang kurang sehat, semoga secepatnya diberikan kesehatan. Nah, teman-teman, pada kesempatan video ini saya akan melanjutkan video saya yang terdahulu sudah 1 tahun yang lalu, yaitu tentang nitrogen dengan judul nitrogen di dalam tanah. Sekilas tentang nitrogen teman-teman, jadi nitrogen itu terdiri dari beberapa bentuk, bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk padatan yaitu organik dan inorganik, dan kadang-kadang juga si nitrogen ini menghilang teman-teman, atau bahasa gaulnya yaitu ghosting. Iya, ghosting teman-teman, menghilang, kayak ada lagunya kan, dan kau pun menghilang. Sorry teman-teman. Oke lah, daripada saya nyanyi-nyanyi nggak jelas, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Let's check it out. Nah, jadi teman-teman, di dalam tanah sebagian besar nitrogen itu dalam bentuk organik teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang organik, tentu teman-teman harus tahu bahwa organik itu artinya segala sesuatu yang berasal dari sisa, sampah, atau kotoran makhluk hidup ya teman-teman. Nah, dari sekitar 95% N dalam bentuk organik di tanah, 20-40% merupakan protein dan asam amino teman-teman. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah walaupun sebagian besar N di tanah dalam bentuk organik, tetapi teman-teman, si tanaman tidak menyerap N dari tanah dalam bentuk organik. Tanaman mengambil N di tanah dalam bentuk inorganik teman-teman. Nah, jadi si tanaman ini pilih-pilih juga ya dia teman-teman. Dia lebih menyukai yang jumlahnya sedikit daripada yang jumlahnya banyak teman-teman. Ada N organik yang jumlahnya banyak di tanah, si tanaman malah memilih N inorganik yang jumlahnya kurang dari 5% di tanah. Kayaknya si tanaman ini mengambil prinsip bahwa kalau ada yang susah, ngapain cari yang gampang. Mungkin seperti itu ya teman-teman, samalah seperti prinsip sudahlah. Nah, jadi teman-teman, karena tanaman hanya mengambil N dalam bentuk inorganik, maka N organik yang sekitar 95% itu teman-teman harus dirubah dulu menjadi bentuk N anorganik teman-teman, supaya bisa diserap oleh tanaman. Adapun bentuk N inorganik itu teman-teman, yang teranya adalah ada nitrat NO3-, ada nitrit NO2-, amonium NH4+, gas dinitrogen N2, oksida nitrus N2O, oksida nitrik NO. Nah, pertanyaannya, apakah N inorganik ini semuanya dapat diserap oleh tanaman? Tidak ya teman-teman, yang diserap oleh tanaman itu hanyalah nitrat, nitrit, dan amonium. Sementara gas dinitrogen ini dimanfaatkan oleh bakteri Rhizobium. Sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya. Sementara itu, oksida nitrus N2O dan oksida nitrik NO itu hilang dia teman-teman, atau ghosting dalam bentuk gas denitrifikasi. Nah teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, bahwa N di tanah itu terdapat dalam beberapa bentuk. Jadi teman-teman, ada 4 proses perubahan N di tanah. Yang pertama ada mineralisasi, yang kedua ada nitrifikasi, yang ketiga ada imobilisasi, dan yang keempat ada fiksasi amonium. Keempat proses perubahan N di tanah tersebut akan saya jelaskan sesaat lagi ya teman-teman. Nah, proses perubahan N di tanah yang pertama yaitu mineralisasi nitrogen organik. Mineralisasi nitrogen adalah perombakan bentuk dari N organik menjadi bentuk anorganik, NH4+ atau NH3. Proses ini berlangsung dengan perantaraan organisme tanah heterotrof yang menggunakan bahan N-organik sebagai sumber energi. Mineralisasi nitrogen organik terbagi atau terdiri atas 2, yaitu ada aminisasi dan ada amonifikasi. Nah, apa itu aminisasi dan amonifikasi?
Nah, jadi aminisasi itu teman-teman yaitu proses pembebasan dari senyawa-senyawa asam amino dari bahan organik protein oleh mikroorganisme, di mana rumusnya adalah protein ditambah enzim. Jadi protein ini berasal dari sini ya teman-teman, dari bahan organik. Sedangkan enzim itu berasal dari mikroorganisme. Protein ditambah enzim menghasilkan RNH4 plus ditambah CO2 ditambah energi. Dan hasil aminisasi tadi yang NRH4 itu teman-teman kemudian tereduksi menjadi amoniak. Kalau ada kata reduksi itu berarti kondisinya dalam keadaan terendam ya teman-teman, atau melibatkan H2O atau air. RNH4 yang tereduksi menghasilkan amoniak teman-teman. Selanjutnya amoniak yang tereduksi menghasilkan amonium NH4+, seperti reaksi yang bisa teman-teman lihat ini ya. Nah, sampai pada tahap ini teman-teman, N-organik tadi yang dalam bentuk protein itu telah berubah menjadi N-inorganik NH4+ atau amonium, di mana N dalam bentuk ini sudah dapat diserap oleh tanaman ya teman-teman. Akan tetapi pemanfaatan nitrogen oleh kebanyakan tumbuhan itu umumnya dalam bentuk NO3- atau nitrat ya teman-teman, karena NH4+ akan dioksidasi menjadi NO3- oleh bakteri nitrifikasi. Nah, selanjutnya kita melangkah ke proses perubahan bentuk yang berikutnya, yaitu nitrifikasi. Nitrifikasi teman-teman adalah ion amonium yang dibebaskan dari mineralisasi bahan organik ke dalam tanah dalam kondisi aerobik. Jadi salah satu perbedaan ya teman-teman antara nitrifikasi ini dan amonifikasi, kalau nitrifikasi itu terjadi pada kondisi aerob, yaitu pada kondisi ada oksigen atau dalam kondisi kering. Sedangkan amonifikasi terjadi pada kondisi anaerob atau tidak ada udara atau pada tanah yang tergenang. Contohnya yaitu pada tanah sawah yang tergenang ya teman-teman. Ada dua tahapan proses pada nitrifikasi ini. Yang pertama yaitu oksidasi amonium NH4+ menjadi nitrit NO2-. Dan tahapan kedua yaitu nitrifikasi, yaitu dari nitrit NO2- menjadi nitrat NO3-. Seperti persamaan reaksi berikut ini ya teman-teman. Jadi NH4+ yang hasil dari amonifikasi tadi teroksidasi teman-teman. Apa tandanya teroksidasi? Itu teman-teman pada rumusnya ada ditambah O2 atau oksigen. Kalau ada penambahan O2 pada suatu rumus kimia, itu berarti ada proses oksidasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya nitrit tadi kembali teroksidasi teman-teman dengan bantuan nitrobakter menghasilkan nitrat. Nah, sampai pada tahapan ini perubahan N-organik menjadi inorganik telah selesai ya teman-teman. Oh ya, maaf saya lupa jelaskan tadi. Jadi pada proses perubahan ion amonium menjadi nitrit tadi itu dibantu oleh mikroorganisme Nitrosomonas ya teman-teman. Nah, dan sekarang kita masuk pada pembahasan perubahan bentuk N yang selanjutnya, yaitu imobilisasi. Nah, jadi singkatnya imobilisasi itu teman-teman yaitu kebalikan dari mineralisasi. Kalau mineralisasi tadi perubahan N-organik menjadi N-inorganik. Nah, imobilisasi ini teman-teman yaitu perubahan dari N-inorganik berubah kembali menjadi bentuk organik teman-teman, dengan adanya campur tangan mikroorganisme tentunya ya teman-teman. Jadi mikroorganisme pada proses imobilisasi ini menyebalkan ya teman-teman. Teman-teman yang sudah susah payah merubah N-organik yang tidak dapat diserap tanaman menjadi N-inorganik yang bisa diserap oleh tanaman, malah si bakteri yang diproses imobilisasi ini merubah kembali N-inorganik menjadi N-organik, sehingga tanaman tidak mau lagi menyerap si N itu teman-teman, karena sudah jadi bentuk organik lagi dia.
Pada proses imobilisasi ini, tanaman dan mikroorganisme saling berebut N inorganik, teman-teman. Pada mikroorganisme, N inorganik digunakan sebagai sumber energi untuk mendekomposisi bahan organik. Sedangkan pada tanaman, ya N inorganik itu digunakan sebagai unsur hara ya, teman-teman. Jadi pada proses imobilisasi ini, tanaman akan kekurangan N. Perubahan N inorganik menjadi N organik pada peristiwa imobilisasi ini tidak sepenuhnya salah mikroorganismenya, teman-teman, tetapi salah manusia juga, karena menambahkan banyak sekali bahan organik dengan nilai C per N tinggi ke tanah seperti jerami. Nah, apa itu C per N? Singkatnya, nilai C per N itu digunakan untuk mengetahui seberapa mudah atau cepat suatu bahan organik dapat terdekomposisi atau terurai. Bahan organik dengan C per N tinggi artinya bahan organik tersebut susah untuk terdekomposisi. Sebaliknya, bahan organik dengan nilai C per N rendah artinya bahan organik tersebut mudah terdekomposisi ya, teman-teman. Oke, kembali ke topik imobilisasi. Nah, jadi bagaimana caranya agar imobilisasi ini tidak terjadi, teman-teman? Caranya yaitu jangan langsung menambahkan bahan organik yang C per N-nya tinggi ke tanah seperti jerami, teman-teman. Jangan ya. Sebaiknya bahan organik yang C per N-nya tinggi itu dikomposkan dulu untuk menurunkan nilai C per N-nya. Jika nisbah C per N kurang dari 20, maka yang akan terjadi adalah mineralisasi, bukan imobilisasi. Oh ya, sedikit informasi ya. Untuk mengetahui nilai C per N suatu bahan organik itu ditentukan melalui hasil analisa lab ya, teman-teman. Tidak bisa dengan cara melihat saja, apalagi sampai mengunyah bahan organik tersebut. Jangan ya, teman-teman. Proses perubahan nitrogen tanah yang terakhir atau yang keempat yaitu fiksasi amonium. Fiksasi amonium yaitu erapan terhadap ion atau molekul yang sangat kuat oleh koloid tanah sehingga sulit atau tidak bisa dilepaskan kembali ke dalam larutan tanah. Amonium NH4+ dijerap kuat oleh mineral liat karena sifat-sifat kation NH4+. Beberapa mineral liat tipe 21 seperti ilit, vermiculit, dan montmorillonit dapat memerangkap ion amonium di dalam ruang kisi-kisi mineral yang berdiameter sama dengan ukuran amonium. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya, teman-teman. Jadi di dalam tanah ada yang namanya tipe mineral 21, teman-teman. Mineral tipe 21 tersebut memiliki kemampuan mengembang dan mengerut. Dalam keadaan basah atau tergenang, mineral tersebut akan mengembang, sedangkan pada kondisi kering, maka mineral tipe 21 itu akan mengkerut, teman-teman. Nah, teman-teman, bentukan dari mineral tipe 21 itu kira-kira seperti di gambar yang warna hijau itu ya, teman-teman. Pada kondisi basah atau tergenang, maka mineral tersebut akan mengembang atau terbuka ruang antar celahnya. Nah, pada keadaan ini, beberapa kation akan masuk ke dalam celah kristal yang terbuka itu, tanpa terkecuali dengan NH4+. Pada saat kondisi air kurang atau kering, mineral tipe 21 akan mengerut, sehingga ruang antar celah dari mineral tersebut akan kembali merapat. Akibatnya, ion-ion yang masuk tadi ke dalam celah mineral 21 tadi, yang termasuk amonium di dalamnya, akan terperangkap. Akibatnya amonium menjadi tidak tersedia lagi untuk tanaman. Peristiwa tersebut disebut dengan fiksasi amonium ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman, jadi itu tadi terkait materi perubahan bentuk nitrogen di tanah. Sebenarnya masih ada sambungan dari materi ini, yaitu tentang kehilangan atau keghostingan nitrogen di tanah. Tapi melihat durasi video yang sudah cukup panjang, jadi nantilah baru disambung materinya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu materi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai ketemu di video saya yang lainnya. See you.